Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa sallu ala rasulillah. Haram bagi Tuhan, halal bagi kami. Apa maksudnya kata-kata ini dan dari mana sumbernya? Kisah ringkas yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi atau biasa disebut Ibnul Mubarak, yang lahir di Marwah pada tahun 118 Hijriah dan wafat saat kembali dari medan perang pada tahun 181 Hijriah bertepatan dengan 797 Masehi di umur 63 tahun. Sebelum saya sampaikan kisahnya, saya sedikit menyampaikan tentang Ibnul Mubarak. Beliau adalah ulama terkemuka di zamannya. Sejak muda mendatangi banyak wilayah untuk belajar di Yaman, Syria, Kufah, Basrah. Nah, ini dua-duanya di Irak, Mesir, dan beberapa wilayah lain yang didatanginya, termasuk Mekah. Sehingga beliau menguasai banyak ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, misalnya fikih, tafsir, hadis, dan sejarah. Karena memang di antara guru-gurunya itu adalah tabi'in, maka murid-muridnya pun banyak menjadi ulama terkenal setelahnya. Di antara karangannya tafsir Al-Quran, As-Sunan fil Fiqhi, Kitabut Tarikh, Kitabuz Zuhud, Kitabul Bir Wassila, Riqaul Fatawa, Ar-Raqaiq, dan Arba'in fil Hadis. Nah, beliau melaksanakan ibadah haji. Setelah selesai seluruh proses ibadah haji, beliau terlelap dalam tidurnya, kecapean. Dalam tidurnya, ia melihat dua orang malaikat yang turun dari langit. Kedua malaikat ini berbincang-bincang, berapa banyak jumlah jamaah haji yang datang tahun ini. Malaikat yang satunya menjawab, jumlahnya kurang lebih 700.000 jemaah haji. Kemudian bertanya lagi, lalu di antara 700.000 jemaah haji itu berapa banyak yang diterima ibadah hajinya? Tak satu pun yang diterima ibadah hajinya, kata malaikat yang lain. Percakapan ini membuat Ibnul Mubarak gemetar, bahkan menangis dalam mimpinya. Nah, kenapa? Karena bisa dibayangkan, semua orang 700.000 ini bukan hanya penduduk Mekah, tapi datang dari berbagai penjuru dunia. Orang ini telah datang dari jauh dengan kesulitan yang besar, keletihan di sepanjang perjalanan, karena tidak seperti sekarang kan, ada pesawat cuma 11 jam sudah sampai di Jeddah. Tapi pada zaman itu ya butuh puluhan hari, butuh bulanan untuk sampai di Tanah Suci, apalagi kalau dari Indonesia. Nah, Ibnul Mubarak menangis membayangkan orang-orang itu berkelana menyusuri padang pasir untuk melaksanakan ibadah haji, namun sia-sia, tidak ada satupun diterima ibadah hajinya. Sambil menangis, Ibnul Mubarak mendengarkan kelanjutan dari percakapan kedua malaikat itu. Kata malaikat itu, ada satu orang yang meskipun tidak datang melaksanakan ibadah haji, tidak datang ke Mekah, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Berkat dia pula lah jamaah haji 700.000 orang itu ikut diterima ibadahnya. Ya, kok bisa? Kata malaikat yang lain, begitulah kehendak Allah. Siapa ya orang tersebut? Nah, malaikat yang lain menjawab, orang tersebut ada di Damaskus, Syria. Kerjaannya sebagai tukang sol sepatu, namanya Sa'id bin Muhafa. Mendengarkan nama itu, Ibnul Mubarak terbangun dari tidurnya dan pulang dari melaksanakan ibadah haji itu tidak ke rumahnya,
tapi langsung menuju ke Damaskus di Syria sekarang ini. Sampai di Syria mencari tukang sol sepatu itu. Beberapa tukang sol sepatu ditanya, siapa yang tahu orang yang bernama Sa'id bin Muhafa. Akhirnya ditemukan juga ada satu tukang sol sepatu yang tahu bahwa memang ada seorang tukang sol sepatu yang tinggal di pinggiran kota Damaskus, namanya Sa'id bin Muhafa. Lalu si tukang sol sepatu menunjukkan jalan ke tempatnya Sa'id bin Muhafa. Ketika Ibnu Mubarak melihat Sa'id bin Muhafa, langsung ditanya, apakah kamu yang bernama Sa'id bin Muhafa? Ya, betul, nama saya Sa'id bin Muhafa. Ada apa Tuan mencari saya? Tuan siapa? Dijawabnya Ibnu Mubarak, saya adalah Ibnu Mubarak. Mendengarkan jawaban itu, Sa'id bin Muhafa terharu. Kenapa terharu? Ya karena dia tahu siapa Ibnu Mubarak, seorang ulama yang terkenal. Ada apa Tuan mencari saya? Kata Sa'id. Akhirnya diceritakanlah apa yang dilihat dalam mimpinya dan bertanya, apa yang Anda lakukan sampai diterima ibadah hajinya walaupun tidak berangkat melaksanakan ibadah haji. Awalnya Sa'id bin Muhafa menjawab bahwa saya tidak tahu kenapa bisa begitu. Nah, didesak, diminta ceritakan bagaimana kehidupan Sa'id bin Muhafa selama ini. Maka Sa'id bin Muhafa pun menceritakan bahwa setiap tahun, setiap musim haji, kata Sa'id bin Muhafa, saya selalu mendengar talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu, labbaik Allahumma labbaik. Kata Sa'id bin Muhafa, setiap kali saya mendengarkan orang-orang itu bertalbiyah, saya selalu menangis dan memohon kepada Allah, ya Allah, aku rindu Mekah, ya Allah, aku rindu Ka'bahmu, izinkan saya datang ya Allah. Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu agar bisa melaksanakan ibadah haji. Pada tahun ini alhamdulillah telah terkumpul 350 dirham, dan itu sudah cukup untuk menjadi biaya bagi saya untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Anda kan batal berangkat haji, kata Ibnu Mubarak. Benar. Yang terjadi adalah saat saya siap-siap berangkat, istri saya sedang hamil dan sering ngidam. Nah, waktu saya hendak berangkat, saat itu istri saya ngidam berat dan mencium bau masakan yang enak. Wahai suami saya, cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini, mintalah sedikit untuk saya. Maka Sa'id bin Muhafa mencari di mana sumber bau masakan itu. Ternyata sumber bau masakan itu berasal dari sebuah gubuk yang sudah hampir roboh. Di dalamnya ada seorang janda dengan 6 orang anak. Maka Ibnu Mubarak langsung menyampaikan maksudnya, saya meminta makanan sedikit saja, yang penting bisa dicicipi oleh istrinya yang lagi ngidam. Dia sampaikan, tapi waktu disampaikan permintaannya itu, janda ini diam saja, tidak menjawab. Sa'id bin Muhafa mengulang lagi, saya meminta sedikit makanannya untuk istri saya yang lagi sedang ngidam, sedikit saja. Maaf Tuan, tidak boleh. Kami tidak boleh memberikan makanan ini kepada orang lain. Kenapa?
Kalau memang harus saya beli berapapun, saya bayar berapapun, yang penting diberikan saya sedikit dari makanan itu. Janda itu menjawab, makanan ini tidak dijual Tuan. Sambil menangis, janda ini menangis. Sa'id bin Muhafa penasaran. Makanan tidak mau diberikan makanan, tidak juga mau dijual, lalu menangis pula. Maka Sa'id bin Muhafa mendesaknya. Akhirnya dijawab, makanan ini halal bagi kami, haram bagi Tuan. Semakin penasaran Sa'id bin Muhafa. Kenapa bisa begitu? Sambil mendesak. Jawabannya, sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah tidak ada makanan, tidak ada yang bisa dimasak. Maka hari ini ketika kami melihat seekor keledai mati, berarti bangkai, maka kami mengambil sebagian dagingnya untuk kami masak. Maka daging ini halal bagi kami, karena kalau kami tidak memakannya, kami akan mati kelaparan, sementara Tuan tidak dalam keadaan kelaparan. Mendengarkan ucapan tersebut, Sa'id bin Muhafa menangis dan pamit pulang. Ketika sampai di rumah, diceritakanlah kepada istrinya bahwa sumber makanan itu dari sebuah gubuk yang sudah hampir roboh, dari seorang janda yang memiliki 6 orang anak yang dalam keadaan kelaparan, dan dagingnya berasal dari bangkai yang tentunya tidak halal. Istri Sa'id bin Muhafa menangis, dan setelah itu mereka masak. Selesai masakannya, diantarkan ke janda itu. Ini makanan dimakan dan diberikan kepada anak-anaknya. Dan ini ada uang 350 dirham. Pakailah uang ini untuk berusaha supaya kamu tidak kelaparan lagi. Nah, begitu ceritanya Sa'id bin Muhafa. Dan dalam hati ketika menyerahkan makanan dan uang itu, Sa'id bin Muhafa berdoa kepada Allah, ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Selesai Sa'id bin Muhafa menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Ibnul Mubarak, dan Ibnul Mubarak pun tidak bisa menahan tangisnya. Begitulah kisahnya, apa yang dimaksud dengan halal bagi kami, haram buat Tuan. Bahwa dalam kondisi darurat, dalam kondisi kepepet, yang haram pun menjadi bisa dilakukan. Kemudian 2 tahun terakhir ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Banyak yang sudah sangat rindu Ka'bah. Nah, kalau memang berlebihan dan mau digunakan uangnya, ada cara lain untuk mendapatkan banyak pahala dari uang yang tersimpan. Itu saja kisah ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.